Shalom dan selamat pagi ya untuk semuanya. Ya, hari ini saya mendapatkan kesempatan ya untuk memberikan kesaksian dari apa yang sudah kami pelajari di hari Jumat kemarin. Saya akan membagikan di dalam 2 Petrus di pasal 1 dari ayat 1 sampai 15 ya. Di sini ya berbicara mengenai panggilan dan pilihan Allah yang disampaikan oleh Petrus ya di dalam suratnya. Dari ayat yang pertama dan yang kedua, di sini dikatakan, dari Simon Petrus, hamba dan Rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Ya, di sini di ayat 1 dan 2, Rasul Petrus menyampaikan di dalam suratnya ya memberikan salam ya kepada jemaat yang dikunjungi, sekaligus mengingatkan juga ya kepada mereka yang dikunjungi bahwa mereka ini memperoleh iman itu oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Tuhan Yesus ya. Jadi di sini ya Rasul Petrus mengingatkan bahwa sekali lagi kita diselamatkan itu bukan karena hasil perbuatan kita, melainkan kita diselamatkan oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus ya. Ya. Dan juga di sini ya di ayat 3 dan di ayat 4-nya akan saya bacakan. Karena kuasa ilahinya lah telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga, yang sangat besar, supaya olehnya kamu beroleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ya, kalau kita melihat di sini di ayat 3 ya, Rasul Petrus ingin mengingatkan ya bahwa ya segala sesuatu itu berguna untuk hidup yang saleh oleh dan juga pengenalan akan kita Tuhan itu berasal dari Tuhan Yesus ya. Jadi hidup saleh dan hidup benar kita ini bukan karena kita ini maksudnya baik berbuat baik atau melakukan satu hal yang baik di dalam kehidupan kita, tetapi hidup saleh dan benar itu justru kita dapatkan dari anugerah Tuhan ya. Dan juga tentunya di sini ada kalimatnya atau kata yang menarik. Di sini dikatakan pengenalan kita akan Dia ya. Ya tentunya semuanya sudah pernah ya mendengar apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ya mengenai kesaksian akan dirinya. Ya kita bisa melihat sebentar di Filipi. Di Filipi pasal 3 di ayat 8 ya. Di sini Rasul Paulus memberikan suatu kesaksian yang begitu luar biasa ya. Di ayat 7 dan 8. Filipi pasal 3 ayat 7 dan 8 akan saya bacakan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah menganggapnya sampah. Oleh karena dialah aku telah melupakannya semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ya, di sini apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Rasul Petrus ya. Kurang lebih mirip dengan apa yang yang disampaikan oleh Rasul Paulus ya di saat itu di mana ya sebelum ya kita mengenal Tuhan, kita itu menganggap bahwa apa yang kita lakukan di dunia itu sungguh penting ya, terutama untuk kebutuhan hidup dan juga apa hal yang lain. Tetapi kita bisa melihat dari kesaksian baik dari Rasul Petrus maupun Rasul Paulus bahwa setelah mereka mengenal Tuhan Yesus ya, mereka menganggap apa yang mereka lakukan selama di dunia ini itu istilahnya sampah atau tidak terlalu penting ya. Di sini mereka lebih ingin menekankan bahwa hal yang lebih penting di dalam hidup mereka adalah mengikut Tuhan Yesus dan mengenal akan Tuhan Yesus ya. Sehingga di sini juga mengingatkan untuk kita yang hari ini ya supaya kita ini maksudnya mengutamakan di dalam kehidupan kita itu Tuhan Yesus menjadi nomor satu ya dibandingkan dengan segala kepentingan yang kita lakukan ya selama kita menumpang di dalam dunia ini. Dan juga di ayat 4 di sini juga dikatakan bahwa
Dengan jalan itu, ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga yang sangat besar, supaya olehnya kamu beroleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Ya, di sini kodrat ilahi ini maksudnya adalah bagaimana ya kita ini akan menjadi serupa dengan Kristus ya, mengambil kodrat ilahi. Dan ini pun juga sudah dijelaskan ya melalui surat Yohanes di pasal 3 di ayat 2. Ya, kodrat ilahi di sini sudah dijelaskan dengan sangat baik ya. Di 1 Yohanes ya, di pasal 3 di ayat 2-nya di sini dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia di dalam keadaannya yang sebenarnya. Ya, ini merupakan janji yang begitu luar biasa ya. Maksudnya ketika yang dikatakan di Petrus di ayat 4 ini, ya bahwa kita ini memperoleh janji-janji yang berharga yang sangat besar ya, supaya ketika kita berada di dalam Kristus, ya kita ini mengambil kodrat ilahi atau kita menjadi serupa dengan Kristus ya, ketika Kristus menyatakan dirinya kepada kita ya. Dan juga di sini juga ada sedikit nasihat ya di kalimat terakhir di ayat 4, dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Ya tentunya di sini nasihat yang begitu luar biasa ya, bahwa mengingatkan di dalam Kristus ya kita memiliki janji yang begitu luar biasa. Tetapi selama kita masih menumpang di dalam dunia ini, ya tentunya akan ada godaan-godaan yang muncul dari dunia ya. Ya. Dan juga di sini pun juga ada sedikit nasihat tentang bagaimana tentang dunia ini ya. Kita bisa melihatnya sebentar juga di 1 Yohanes juga. 1 Yohanes di pasal 2 ya. Di sini di ayat 16 dan 17. Di sini dikatakan 1 Yohanes di pasal 2 ayat 16 dan 17. Sebab semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ya, di ayat 3 dan 4 ya, di dalam 2 Petrus di sini, ya. Rasul Petrus ingin mengingatkan kita bahwa kita bisa hidup saleh ya, dan juga kita bisa mengenal Tuhan itu karena Tuhan yang mengizinkan dan kasih karunia. Dan tentunya selama kita yang maksudnya percaya di dalam Tuhan, ya kita memiliki janji-janji yang begitu luar biasa ya di dalam Tuhan. Dan juga mengingatkan sekaligus kepada kita bahwa ya walaupun memang kita maksudnya percaya kepada Tuhan, tidak menutup kemungkinan bahwa selama kita masih menumpang di dalam dunia ini, kita masih bisa maksudnya digoda oleh cobaan dunia ya. Dan juga di sini di ayat 5 sampai 7 ini nasihat yang cukup penting ya. Di sini dikatakan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebijakan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan pada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Ya, ini merupakan nasihat yang begitu penting ya di ayat 5 sampai 7. Ya, kalau kita bisa menyederhanakannya, ya ini mirip seperti dengan apa yang disampaikan oleh Yakobus ya, bahwa iman kita ini harus disertai dengan perbuatan yang nyata ya. Kita bisa melihat sebentar ya kesaksian Yakobus di dalam Yakobus pasal 2 di ayat 22. Ya, ini nasihat yang sudah sangat bagus ya dituliskan di sini. Dikatakan Yakobus pasal 2 ayat 22, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Ya, di sini ya Rasul Petrus ya ini mengingatkan kepada kita bahwa ya kita ini maksudnya ketika kita percaya kepada Tuhan, kita tidak hanya ya menyatakan iman kita melalui perkataan kita, tetapi ingin sekaligus juga bahwa di dalam iman kita ini kita harus menambahkan hal-hal yang sudah dituliskan di sini, yaitu kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan,
kesalehan dan kasih akan saudara-saudara adalah maksudnya supaya kita menunjukkan bahwa kita ketika kita memiliki iman, kita juga harus menyertainya dengan aksi atau perbuatan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Dan juga di sini ya di ayat 8 sampai 11 di sini dikatakan, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ya, di sini di ayat 8 sampai 11 ya, melanjutkan dari apa yang sudah Rasul Petrus katakan. Ya, jika iman kita disertai dengan sederhananya dengan perbuatan, ya, dan juga kita akan maksudnya dibuat ya menjadi giat dan berhasil dalam pengetahuanmu akan Yesus Kristus, maka kita akan tentunya mendapatkan janji ya. Nah, seperti yang sudah dituliskan di ayat 11 di sini, di mana kita akan memiliki hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan ya. Tetapi di sini sekaligus juga mengingatkan kepada kita ya, ketika kita maksudnya tidak berhasil dalam semuanya itu, kita akan menjadi buta dan picik karena kita lupa ya bahwa dosa-dosa kita yang dahulu telah dihapuskan. Ya, kalau kita bisa melihat sebentar ya tentang kisah satu jemaat yang waktu itu kita pelajari di dalam camp Singapura ya. Ya mungkin ini juga sedikit berhubungan, yaitu jemaat di Laodikia ya, di dalam Wahyu di pasal 3 di ayat 17 dan 18 di sini dikatakan, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan miskin dan malang, buta dan telanjang. Ya, di sini dikatakan ya bahwa ya jemaat di Laodikia ini merupakan jemaat yang sebenarnya mereka itu dikatakan kaya secara materi ya. Dikaya secara materi, tetapi mereka melupakan sesuatu hal bahwa apa yang mereka dapatkan itu adalah titipan dari Tuhan ya. Sehingga di sini jemaat di Laodikia melupakan hal yang begitu penting dan mendasar di dalam mengikuti Tuhan, yaitu mengasihi Tuhan ya. Karena di sini kalau bisa kita melihat ceritanya, di sini jemaat di Laodikia memang kaya secara materi, tetapi mereka melupakan hal yang penting, bagaimana kita ini juga harus memperkaya diri kita di dalam Tuhan ya. Sehingga kalau misalkan kita balik ya ke dalam uh, surat Rasul Petrus, ya di sini mereka ini memiliki istilahnya mati dalam rohani ya. Karena mereka lebih mementingkan ya apa yang mereka miliki ketimbang apa yang bisa mereka dapatkan di dalam Tuhan ya. Kita balik lagi ke Petrus. Ya, kemudian di ayat 12 ya, 12 sampai 15 di sini ya maksud Rasul Petrus ingin menyampaikan kepada mereka yang dikunjungi oleh Rasul Petrus dan juga kepada kita hari ini bahwa ya Rasul Petrus ingin mengingatkan ya, kamu akan semuanya itu maksudnya adalah apa yang sudah kita ketahui di dalam Tuhan Yesus, ya kita itu harus selalu mengingatkannya kepada orang lain karena kita tahu sifat dasar manusia itu adalah pelupa ya, sehingga surat ini pun juga dituliskan ya kepada kita yang hari ini, ya ketika kita sudah mengingat tentang Tuhan Yesus, ya kita pun harus diingatkan terus setiap hari melalui firman yang kita baca ya. Dan di sini juga Rasul Petrus ya menganggap bahwa apa yang ia lakukan selama melakukan pelayanan tentang memberitakan Injil pun dikatakan sebagai kewajibannya untuk tetap mengingatkan akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Ya, kalau kita bisa melihat ya maksud dari Rasul Petrus di ayat 12 sampai 15 di sini, Rasul Petrus itu memiliki kerinduan untuk selalu mengingatkan kepada mereka yang dikunjungi dan juga kita yang hari ini untuk selalu mengingat akan Tuhan Yesus ya setiap hari di dalam hidup kita. Ya, di sini ya kita bisa melihat bahwa Rasul Petrus mengatakan bahwa waktunya sudah tidak lama lagi ya, bahwa maksudnya mungkin dia akan segera menyelesaikan tugasnya di dalam dunia ini dan kembali kepada Tuhan.
Jadi ya Rasul Petrus di sini maksudnya ingin memberikan sebuah warisan ya. Maksudnya warisan kepada generasi selanjutnya sebelum ia maksudnya telah menyelesaikan tugasnya ya supaya ketika ia sudah maksudnya kembali kepada Tuhan ya, apapun yang diwariskan oleh Rasul Petrus pun tetap bisa dilanjutkan dari generasi ke generasi. Ya, jadi ya perikop mengenai panggilan dan pilihan Allah di sini saya bisa memberikan garis besarnya menjadi 2 poin ya. Poin yang pertama adalah bagaimana Rasul Petrus ingin mengingatkan kita yang hari ini juga tentunya yang orang percaya bahwa ya di dalam kita mengikut Tuhan itu kita bukan hanya berbicara tentang kita memiliki iman di dalam hati dan pikiran kita atau juga dari perkataan, tetapi Rasul Petrus ingin ya mengingatkan bahwa ketika orang percaya memiliki iman, itu pun juga harus disertai dengan bukti-bukti atau juga aksi-aksi yang kita lakukan ya supaya orang-orang di sekitar kita pun juga bisa melihat gitu bahwa apa yang kita lakukan itu benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan katakan dan juga Tuhan itu benar-benar hidup di tengah-tengah kita. Dan juga poin yang kedua di sini Rasul Petrus ya ingin mengingatkan juga kepada kita bahwa kita pun harus memberikan ya apa yang sudah kita dapatkan melalui firman Tuhan ini kepada yang lainnya supaya ketika generasi yang pertama ya maksudnya memiliki waktu yang maksudnya sudah tidak lama itu bisa diteruskan kepada generasi yang selanjutnya ya sehingga walaupun memang generasinya telah berubah tetapi apa yang ingin disampaikan dari firman Tuhan itu akan tetap sama ya sehingga firman Tuhan dari masa ke masa itu tidak akan terputus walaupun memang generasinya yang suka putus-putus ya. Ya mungkin ini yang bisa saya bagikan ya. Amin untuk firman Tuhannya ya.